Bersama kami saudara, dalam rentang waktu berdekatan, dua pejabat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjerat kasus korupsi. Hari ini Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim ditahan KPK, sementara kemarin Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Dalam 2 hari, dua pejabat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjerat kasus korupsi. Kamis pagi, KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Silmi ditahan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka, kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan juga dilapis pasal 12 lebih besar atau penerimaan lainnya atau gratifikasi. Rabu kemarin, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama mantan dua Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung ditahan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional pemenuhan gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dalam waktu yang berdekatan, dua pejabat pemerintahan Prabowo terjerat kasus korupsi. Mensesnek Prasetyo Hadi mengaku sangat prihatin. Melalui pesan tertulis, Mensesnek menyatakan, "Sesungguhnya 2 hari ini kita sangat prihatin. Terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan. Tidak bosan-bosan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari." Dan hari ini, 4 Juni, Emmanuel Ebenezer yang pernah menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara karena kasus korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam setiap pidato, Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan soal pemberantasan korupsi. Namun dalam 2 hari ini, publik menyaksikan dua pejabat pemerintahan Prabowo tersandung kasus korupsi. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana pula sebenarnya komitmen para pejabat pemerintahan kita dalam melawan korupsi? Kita diskusikan malam ini bersama anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Sugiat Santoso dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam. Malam, Bung. Malam, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Sampai dua pejabat di lingkaran pemerintahan saat ini, Pak Sugiat, terjerat kasus yang sama, benang merahnya sama-sama korupsi dengan dua kasus berbeda. Pertanyaannya kok bisa? Sejauh mana analisis Gerindra di sini, Pak Sugiat? Ya, yang pertama bahwa bukan hanya Gerindra ya, bangsa ini pasti sangat prihatin, marah, sedih, berkecamuk menjadi satu. Bahwa ada dua peristiwa yang berdekatan dan itu sangat mencoreng dan melukai hati nurani kita sebagai bangsa. Dan tentu Pak Prabowo juga akan merasakan yang sama, apalagi yang ditangkap ini di dua kasus berbeda adalah oknum anggota beliau di kabinet. Apalagi bahwa dua kasus ini di kementerian atau di lembaga yang itu menjadi konsen dari Bapak Prabowo Subianto. Misalnya terkait kasus oknum mantan ketua BGN dan oknum mantan wakil ketua BGN. Dan ini kan sesungguhnya program prioritas Pak Prabowo kan. Berkali-kali Pak Prabowo sangat berharap besar bagaimana makan bergizi gratis ini bisa dikelola dengan baik dan targetnya adalah untuk sebagai solusi dari problem stunting anak-anak kita dan dikaitkan dengan Indonesia Emas. Tapi masih juga
Dan berkali-kali diingatkan, bukan hanya dalam konteks BGN dan IMIPAS, berkali-kali Pak Prabowo dalam setiap pidato mengingatkan segenap anak bangsa, baik yang di pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan, ayo kita mengelola bangsa ini dengan baik dan benar, jangan mencuri, jangan mencuri, jangan mencuri, tapi ini tetap kejadian. Apalagi di proyek yang menjadi cita-cita atau program prioritas Pak Prabowo. Begitu juga di Kementerian Imigrasi yang ditangani oleh KPK. Di saat Pak Prabowo sedang membangun konsolidasi diplomasi di luar negeri yang kokoh untuk kepentingan bangsa, tapi di dalam negeri ada oknum aparaturnya itu malah memeras warga negara asing. Ini kan pasti mencoreng nama Indonesia di mata dunia. Tapi walaupun kita sedih, marah, gundah gulana, tapi yang paling penting bahwa kita berharap dua kasus ini bisa menjadi momentum bagi bangsa ini, momentum bagi pemerintahan untuk sekali lagi bersih-bersih diri, kan? Kita sebagai Gerindra mendukung penuh langkah-langkah aparatur penegak hukum, baik KPK yang sedang menangani kasus di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun kejaksaan yang sedang menangani kasus di BGN, begitu juga dengan aparat penegak hukum lainnya yang sedang menangani kasus apapun itu. Saya pikir ini kita harus dukung supaya prosesnya bisa berjalan transparan, akuntabel, dan tidak pandang bulu supaya ini bisa menjadi efek jera bagi yang akan datang. Saya pikir Tapi kalau Anda analisis ini sebatas pada kesalahan kelalaian personal atau kelalaian sistem dari pengawasan sampai mereka ini bisa terlibat dalam kasus semacam ini. Mengingat para pejabat ini kan sudah pernah menjalani retret dan tentu saja kami meyakini mengingatkan para pejabat ini untuk tidak melakukan korupsi sudah diingatkan berkali-kali oleh Presiden. Ya kalau jangan buru-buru kita menyalahkan sistem ya. Jangan sampai bahwa ada tikus di lumbung padi yang kita salahkan lumbung padi sehingga kita tidak mau lagi untuk menimbun lumbung padi apalagi bercocok tanam. Tidak. Saya masih berprasangka baik bahwa ini semata-mata karena apa ya? Karena oknum yang mungkin serakah, mungkin tidak bisa menjaga norma-norma moral yang seharusnya mereka emban sebagai pejabat negara. Saya berharap dari dua kasus ini, ya saya pikir kita bisa berintrospeksi diri sebagai pejabat negara. Dan saya berharap ini akan menjadi momentum dengan apa? Dengan penegakan hukum yang setransparan mungkin, yang seakuntabel mungkin, dan bisa menimbulkan efek jera. Sekali lagi kan problem kita di Republik ini dari tahun ke tahun adalah problem korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya pikir ini yang menjadi PR kita bersama. Bukan hanya di masa lalu, sekarang bahkan yang akan datang. Oke, Bung Rey, Anda meyakini dua kasus dalam 2 hari berdekatan ini adalah permasalahan personal dari dua pejabat ini atau ada hal lain di sini? Saya kira ada 3 hal yang mendasar. Pertama adalah proses rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah terhadap calon pejabat negara itu ya. Yang kedua, Anda tadi menyebut soal sistem. Sistem ini mungkin tidak 100% ya. Nah, dalam pengertian apa? Sistemnya sebetulnya terbangun oleh kita, sudah dibangun secara fisiknya, tapi apakah sistem itu bekerja atau tidak? Nah, itu juga jadi pertanyaan gitu. Nah, yang ketiga adalah soal tentang integritas ya, integritas orang yang dimasukkan ke dalam struktur pejabat negara ini gitu. Nah, tiga-tiganya saya kira saling terkait ya. Misalnya begini, kalau sekiranya dalam hal sistemnya, kalau sekiranya anggota DPR kita sejak dari awal ya, dari dahululah keras ya terhadap pejabat negara yang sekarang disangkakan sebagai melakukan tindak pidana korupsi, saya kira nggak perlu ada perjalanan sampai sejauh ini. Gitu. Nah, cuma kan kita nggak melihat misalnya di DPR itu ada satu kritik ya yang sangat keras kepada saja misalnya ketua BGN ya atau BGN secara menyeluruh gitu atau imigrasi secara menyeluruh terkait dengan apa yang sudah menjadi pembicaraan publik gitu. Ini kan dua instansi yang sebetulnya ramai sekali diperbincangkan oleh publik secara menyeluruh ya kan. Entah gambaran tentang bagaimana orang keracunan ya, gambaran bagaimana gizi yang muncul di MBG, termasuk kesulitan orang, permainan orang di lingkaran imigrasi gitu. Itu sudah sangat jamak ya kita pantau, kita lihat, kita tonton di berbagai plat media sosial. Tapi kenyataannya tetap berlangsung seperti yang sekarang ini gitu. Oleh karena itulah
ya ada unsur pengawasan yang luput, ya ada unsur rekrutmen pejabat negara yang menurut saya sih kalau bisa disebut sembrono ya sembrono gitu, dan yang ketiga memang ada kaitannya dengan integritas orang per orang gitu. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Presiden, dia sebetulnya tidak sampai hati untuk bisa mengganti orang yang ia percayai, yang ia sayangi di jajaran Badan Gizi Nasional itu ya, Bung Rey. Makanya kemudian sampai akhir diambil sikap seperti ini, itu sudah langkah tepat menurut Anda, Bung Rey? Atau ada hal lain rasanya yang perlu secara mengakar diperbaiki di sini? Ya, ini langkah yang tepat. Tetapi menurut saya kalau selalu begini kan akan banyak korban gitu ya. Akan banyak orang-orang baik di Republik ini yang terus-menerus jadi tersangka lah, jadi inilah. Kan kita nggak mau begitu gitu. Nah oleh karena itu ya memang 3 hal itu menurut saya harus diperbaiki sejak dari awal. Pertama adalah bagaimana Presiden melakukan rekrutmen terhadap calon-calon pembantunya itu, apalagi di aspek yang paling mungkin ya, pejabat-pejabat ini ngelola negara. Anda bisa bayangkan BGN itu ngelola 360.000 sekian triliun ya per tahun itu dengan pengawasan yang relatif minimal. Ya kan pengawasannya hanya datang dari internal pemerintah dan ataupun dari DPR itu. Ya itu kalau DPR-nya bekerja. Sejauh ini kan kita nggak melihat DPR-nya itu cukup aktif ya untuk melakukan pengawasan terhadap BGN ini lah misalnya. Ketika muncul isu soal trail misalnya kan dipertanyakan, nggak diminta oleh DPR itu misalnya untuk dihentikan dulu. Ketika muncul isu soal banyak sekali orang-orang di lingkaran BGN-nya yang memiliki SPPG, dan itu juga nggak dipersoalkan oleh DPR secara ketat ya di lembaga legislatif gitu. Jadi, Pak Sugiat silakan menanggapi karena ada menyinggung DPR di sini, Pak Sugiat. Ya, yang pertama sebelum kami membahas apa yang menjadi penyampaian dari Bang Rey tadi, kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebelum peristiwa ini terjadi, sesungguhnya Pak Prabowo juga sudah melakukan proses sebagai pemimpin ya, sudah melakukan proses pengawasan. Beliau kan dari informasi yang tersampaikan ke publik bahwa beliau juga ketika ada masukan informasi, data, fakta-fakta terkait misalnya dengan penyelewengan di BGN, beliau panggil BPKP, beliau panggil PPATK untuk meng-cross-check data seperti ini, apakah benar, lalu kemudian terjadilah seperti yang sekarang terjadi, dicopot dulu sebagai ketua BGN, sebagai wakil ketua BGN, lalu kemudian aparat penegak hukum, kejaksaan masuk untuk memeriksa laporan-laporan yang sebetulnya sudah nyampe ke Pak Prabowo. Tapi kalau dalam konteks rekrutmen kepemimpinan di tingkat eksekutif, misalnya di tingkat menteri, ya sepanjang yang kami ketahui bahwa Pak Prabowo sudah melakukan proses rekrutmen yang sangat prudent, misalnya berhati-hati. Setiap pejabat negara yang akan dilantik menjadi katakanlah menteri, wakil menteri, kepala badan, itu kan sesungguhnya sudah melalui proses interview, menandatangani fakta integritas untuk bekerja secara baik, tidak korupsi dan sebagainya. Tapi kalau memang dasarnya dia serakah, punya bakat jadi maling, Bang Ray. Kalau maling itu nggak bisa masuk pintu belakang, bisa masuk pintu jendela. Ya, saya pikir beginilah. Ini saya sekali lagi ini menjadi pelajaran besar bagi katakanlah pemerintahan Pak Prabowo dan kita semua. Terkait misalnya dengan tata kelola MBG yang seperti dikatakan oleh Bang Ray tadi, bagaimana membuat sebuah tata kelola yang itu akuntabel, transparan, dan kepala BGN yang baru kan Mbak Nani Esdiang itu saya berharap integritasnya kuat dan punya kemampuan untuk katakanlah memimpin BGN untuk lebih baik. Begitu juga misalnya di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Ini juga menjadi momen bagaimana tata kelola keimigrasian kita itu bebas pungli, bebas pemerasan dan sebagainya. Sudah ada dasar kehati-hatian di situ, Bung Rey. Harusnya kan nggak jadi masalah dong kalau begitu. Iya kan sebetulnya makanya nggak akan kejadian kalau apa yang disebut dari awal itu ada. Itulah pentingnya tadi disebutkan fit and proper test, wawancara. Dari situ sebetulnya kita udah mengerti orang ini calon kemaruk apa enggak, orang ini dapat dipercaya apa enggak, orang ini punya track record yang bagus apa enggak gitu. Tapi mungkin itu dilakukan ya, tapi prosedural aja, dilakukan aja gitu. Boleh jadi bukan menjadi bahan pertimbangan yang sangat serius, meskipun prosedurnya dilakukan sama. Seperti yang kita lihat sekarang, BGN-nya dipanggil nggak sama DPR ya dipanggil gitu ya. Dirjen imigrasinya dipanggil ya dipanggil. Terkadang terjadi rapat-rapat yang sangat keras ya di DPR itu. Tapi kok kelihatan nggak ada impact-nya di lapangan.
Apa sebenarnya yang terjadi? Kan itu pertanyaannya. Oke. Nah, itulah yang saya sebut kadang-kadang kita menikmati show gitu ya. Tapi sebetulnya show ini dalam rangka justru menutup kita pada persoalan yang lebih krusial. Oke. Apa itu? Ya ada yang rekrutmen yang dilakukan secara tidak tepat ya, berdasarkan karena koncoisme, berdasarkan kadar kedekatan personal, ya ada unsur soal balas jasa ya dan sebagainya gitu. Nah, kalau Anda Pak Sugiat melihat Wakil Menteri IMIPAS ini, Silmi Karim ini, di Komisi 13 karena jadi mitra di Komisi 13, secara personal maupun secara kompetensi Anda melihat ada catatan nggak dari Silmi Karim ini sampai kemudian ketahuan sama KPK terlibat kasus seperti ini? Anda kaget atau sebetulnya sudah mencium tanda-tanda atau gimana? Ya, sebetulnya perlu kami sampaikan juga ke publik, misalnya terkait dengan kinerja Komisi 13 yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kita sekarang saja kita sudah dalam proses dari beberapa bulan sebelumnya, dari masa sidang sebelumnya, sudah membentuk panja imigrasi dan panja pemasyarakatan terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di keimigrasian dan pemasyarakatan. Di rapat-rapat panja-panja tersebut ya kita sampaikan temuan-temuan yang kita dapat misalnya di panja imigrasi bahwa ada pungli, ada ya semacam pengurusan yang memakai calo dan lain sebagainya. Itu untuk perbaikan tata kelola. Tapi kalau terkait dengan penegakan hukum ya itu tidak menjadi ranah DPR ya, tapi kita kepada mitra tolong ini diperbaiki. Bahwa ada persoalan-persoalan tata kelola yang tidak transparan, tidak akuntabel misalnya di keimigrasian, begitu juga di permasyarakatan. Bahwa masih ada yang jual beli kamar, yang katakanlah kemarin di Gerobokan masih ada lapas yang bahkan memproduksi narkoba dan sebagainya. Itu kita sampaikan kepada mitra kita di kementerian untuk diperbaiki. Kalau terhadap personal Silmi Karim sendiri Anda melihatnya gimana? Saya masih ingat betul misalnya beberapa bulan yang lalu sebetulnya kita sudah mendapat laporan misalnya terkait dengan ya ada semacam kasus peristiwa seperti ini juga lah kan. Tapi waktu itu kan kita tidak bisa langsung menginvestigasi seperti investigasi aparat penegak hukum. Bahwa ada laporan-laporan misalnya di Bali, Kampung Rusia dan lain sebagainya, di beberapa tempat itu juga sudah kita RDP-kan di Komisi 13, itu kita sampaikan kepada mitra kita, kepada menteri, bahkan kepada Wamen langsung kita klarifikasi, kita konfirmasi terkait dengan aduan-aduan yang kita sampai. Tolong ini ya sebagai mitra dari eksekutif kita berharap itu diperbaiki. Tapi alhamdulillah kami bersyukur juga bahwa ada momentum seperti ini. Bahwa ternyata mungkin dia masih bebal, masih bandel, masih keras kepala, masih seperti merasa kebal hukum. Saya apresiasi kepada penegak hukum kita, KPK, Kejaksaan yang bergerak cepatlah sebelum kanker korupsi di masing-masing kementerian dan lembaga ini semakin meluas dan tidak bisa tertolong lagi. Saya berharap dua peristiwa ini, selain peristiwa yang terjadi pada Kementerian Tenaga Kerja, mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum kita untuk sekali lagi berbenah. Pak Prabowo kan berkali-kali, jangan bermain-main dengan uang negara, jangan bermain-main dengan rakyat. Saya pikir ini warning yang berkali-kali disampaikan Presiden. Kalau ada menteri, wakil menteri, kepala badan yang masih menganggap sepele sinyal warning yang disampaikan Pak Prabowo, saya yakin dan percaya KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, saya pikir akan menyikat mereka dalam tempo yang secepat-cepatnya. Dalam tempo secepat-cepatnya evaluasi bersih-bersih ini apakah sampai pada reshuffle dan evaluasi besar yang diharapkan ini apakah sampai ujungnya ke situ? Kita akan bahas itu nanti di segmen berikutnya. Kita jeda dulu, tetap di Kompas TV. Pak Sugiat kan tadi sudah sempat menyinggung bahwa ini jadi momentum Bung Rey untuk berbenah di pemerintahan saat ini. Tapi berbenahnya itu perlukah ujungnya sampai ke reshuffle? Evaluasi dulu setiap pembantu-pembantu presiden, menteri, wakil menterinya itu kalau ada yang tidak benar kerjanya tidak sesuai dengan harapan presiden, reshuffle? Saya kira bukan hanya soal reshuffle, Bung ya. Tapi ada pentingnya presiden itu untuk segera mengecilkan jumlah kementerian. Sekarang ini kan hampir dengan ini ya, dengan wakil menteri semua, totalnya hampir 100 orang kan. Itu pengawasannya minta ampun tuh, luar biasanya gitu. Kenyataannya pada level-level sekarang ini, pada level-level di bawahnya yang kena gitu. Ya sekarang kan misalnya Wamen dari imigrasi dan pemasyarakatan. Sebelumnya kan Bung Noel ya kan juga posisinya hampir kurang lebih sama Wamen juga gitu. Ya artinya apa gitu? Artinya level pengawasannya makin ke bawah kelihatan makin merosot nih. Jadi kalau menteri-menterinya mungkin masih bisa diawasi oleh presiden, tapi bagaimana di level paling bawahnya gitu. Nah oleh itu bagi saya reshuffle
itu mungkin langkah kedua, langkah ketiga, tapi langkah pertamanya itu segera kecilkan jumlah kabinet sehingga pengawasan presiden jauh lebih kuat ya, jauh lebih apa namanya itu cepat gitu. Jadi nggak hanya di level satunya sekarang, kalau dia jumlahnya diperkecil kan bisa sampai ke level kedua, bahkan bisa sampai ke level ketiga. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tentu kita berharap bahwa pengawasan di luar pemerintah lebih optimal, dalam hal ini ada DPR kan. DPR ini apa istilahnya itu kan sekarang kelihatan jauh lebih presiden oriented gitu loh kira-kira ketimbang rakyat oriented gitu. Kita kan melihat misalnya ada ketua Komisi 3 yang berpidato sampai 2 kali membela pemerintah gitu. Tapi kenyataannya kan terjadi seperti yang sekarang gitu ya. Nah yang ketiga menurut saya adalah harus ada orientasi dari pemerintah juga dan dalam konteks penegakan hukum. Sekarang ini kan kelihatan jauh lebih terorientasi bagaimana menghadapi para kritikus penegak hukumnya, bukan menghadapi para koruptor gitu. Nah oleh karena itu mungkin presiden harus ingatkan baik ke polisi maupun kepada kejaksaan ya yang tentu di bawah kekuasaan beliau di luar KPK itu harus lebih berorientasi untuk mengejar para koruptor, bukan mengejar para aktivis yang kritis dengan dalil-dalil yang diperbuat-buat seperti yang ditimpakan sekarang ini kepada Profesor Saiful Mujani yang hari ini melakukan diundang untuk diperiksa oleh polisi misalnya gitu. Jadi kalau tidak dilakukan 3 hal ini, saya kira kisah ini kisah berulang aja. Imigrasi seperti tadi Bung Sukiat sudah menyebutkan kan, misalnya ada di dalamnya praktek narkoba, ada jual beli kamar, itu dari dahulu udah terjadi. Lo kok kenapa nggak ada perubahan sampai sekarang? Kan misalnya kan begitu gitu. Nah, Pak kan Sugiat, aneh itu sebetulnya. Oke, Pak Sugiat, Sebetulnya kan tadi sempat disinggung oleh Bung Rey. Sorry, saya salah dulu. Saya kasih giliran ke Pak Sugiat. Karena sudah disinggung masalah jumlah kabinet yang perlu dievaluasi ulang. Menurut Anda itu hal yang cukup realistis untuk jadi bagian dari evaluasi itu? Saya masih berpikir bahwa berpedoman kalau terkait dengan reshuffle, terkait dengan berapa jumlah menteri, jumlah kabinet yang akan membantu presiden, bahkan siapa-siapa orangnya itu menjadi otoritas kewenangan presiden sebagai orang yang memang menggunakan itu. Tapi yang dari kasus ini saya tidak ingin masuk ke poin itu. Saya ingin masuk ke poin bahwa ternyata presiden itu tidak melindungi bawahannya. Ini kan Kepala BGN kan ini dianggap sebagai kepala badan yang dianggap publik paling dekat dengan presiden. Kalau kita lihat kronologisnya, itu kan proses di kejaksaan dicopot dulu oleh presiden, kepala badan Gizi Nasionalnya dan 2 wakil kepala badannya. Itu menunjukkan bahwa presiden tidak tebang pilih, tidak mau melindungi bawahannya yang memang menang berdasarkan informasi yang sudah didapat itu menyalahi hukum. Itu menjadi warning, sekali lagi menjadi warning kepada siapapun menteri, kepada siapapun wakil menteri, kepada siapapun kepala badan. Jangan kau merasa GR dekat dengan presiden seolah-olah kau bisa sesuka hati melaksanakan kegiatanmu atau katakanlah melakukan korupsi. Pak Prabowo tidak seperti itu. Sebetulnya kalau dalam konteks penegakan hukum yang lebih global, sebetulnya kan penegakan hukum yang dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo dalam kasus misalnya kejahatan korporasi, mungkin Bang Ray sudah pahamlah datanya bagaimana korporasi, oligarki perkebunan, tambang, mafia BBM, mafia ekspor impor ini sedang diberantas, dihabisi, disikat oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, saya pikir perlu juga misalnya dua peristiwa ini ditambah dengan peristiwa sebelumnya yaitu Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selain pemerintah itu menggasak habis mafia tambang, mafia perkebunan, mafia impor, mafia ekspor, saya pikir sekali lagi pemberantasan korupsi di jajaran birokrasi itu kan ketika pidato Pak Prabowo pada saat menyampaikan kebijakan ekonomi makro itu kan dicurhatkan beliau juga kan bagaimana budaya birokrasi kita itu masih budaya birokrasi yang mempersulit, bagaimana birokrasi yang kong kali kong menyampaikan berkas-berkas itu sore yang ketika pimpinan sudah tidak fokus lagi untuk katakanlah membaca berkas-berkas yang dia tangani, itu merupakan warning yang disampaikan Pak Prabowo, jangan kayak gitu birokrasi. Saya pikir ini yang pesan yang ditangkap. Selain kalau persoalan ya reshuffle itu menjadi otoritas presiden lah berapa jumlah yang tapi tidak prioritas menurut Anda kalau untuk dilakukan sekarang? Sekali lagi itu presiden yang bisa menjawab bahwa berapa menteri yang dia butuhkan, siapa yang akan duduk di situ, itu sekali lagi dalam sistem presidensial kita itu menjadi kewenangan presiden. Oke, Bung Rey, menurut Anda tolok ukur penilaian apa? Kalau kemudian pada akhirnya jumlah yang Anda sarankan itu tidak
tidak muncul begitu, tidak dilakukan bagian dari evaluasi yang menurut Anda perlu dilakukan, maka tolok ukur penilaian apa yang rasanya perlu jadi bahan evaluasi buat Presiden agar para pembantunya ini, menteri wakil menteri ini, sesuai dengan arah dari apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo, jalankan pemerintahan ini bebas dari korupsi. Bung Rey? Bung Rey, suara Tifal masih terdengar, Bung Rey? Kurang jelas. Oke, indikator Saya penilaian, saya ulang hilang. lagi ya Bung Rey. Untuk indikator penilaian apa yang rasanya paling relevan saat ini dengan kondisi kementerian yang ada sekarang untuk bisa memastikan Sorry, orang-orang yang jadi... karena agak hilang suaranya. Oh oke, saya tuh sebentar, saya mau pastikan dulu suara saya untuk saat ini masih terdengar jelas atau tidak Bung Rey? Kita perbaiki dulu komunikasinya. Oke, saya kalau gitu ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, menurut Anda tolok ukur penilaian perlu ditambah lagi nggak sih untuk kepada para menteri wakil menteri ini biar semuanya mau patuh pada arahan Presiden, jalankan pemerintahan ini bebas dari korupsi? Ya saya pikir kalau dalam teori kepemimpinan Pak Prabowo pasti pahamlah bagaimana merekrut orang-orang yang bisa dianggap untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan beliau yang itu sangat strategis misalnya. Pasti parameternya adalah kapasitas, integritas, dan yang paling penting adalah loyalitas. Saya pikir itu. Tapi saya sekali lagi izin Kompas kalau terkait dengan reshuffle dari momentum ini itu menjadi kewenangan Presiden lah. Saya ingin momentum ini terlalu receh kalau kita isunya reshuffle, tapi bagaimana penegakan hukumnya? Penegakan hukum ini yang kita harapkan betul-betul juga transparan oleh lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung maupun juga dari KPK yang mengusut dua kasus yang berbeda ini. Pak Sugiat, terima kasih sudah mau bergabung diskusi bersama kami. Sebelumnya juga ada Ray Rangkuti yang sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Sehat selalu Pak Sugiat, selamat malam, assalamualaikum.